Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Selamat memperingati milad cucu Nabi, milad dari Imam Ali bin Musa Ar-Ridho alaihi wassalam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi taufik Allah untuk menjadi pecinta wali-walinya Imam Ridho salatullah wassalamullah alaih, dan dikaruniai taufik oleh Allah untuk berziarah pada beliau di Mashhad Al-Muqaddas, dan di hari kiamat beroleh syafaat dari Imam Ali bin Musa Ar-Ridho salamullah alaih, dan ayahnya, datuk-datuknya, leluhurnya yang suci salamullah alaihim, dan cucu-cucunya, anak cucunya yang suci salamullah alaihim. Al-Fatihah, tasbihah, salawat. Pada hari ini kembali kita akan membahas mengenai percikan hikmah dari doa Abu Hamzah As-Somali, tapi saya akan memulai dari sebuah riwayat yang indah dari Imam Ali bin Musa Ar-Ridho alaihi wassalam yang sedang kita peringati hari miladnya. Beliau salamullah alaih diriwayatkan bersabda, ahsinidz dzanna billah, indahkanlah atau baikkanlah persangkaan kepada Allah. Fa inna man khasuna dzannuhu billah kana wahu emba dzannihi. Maka sesungguhnya barang siapa yang baik zonnya kepada Allah, maka Allah itu akan sebagaimana persangkaannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Semakin seseorang itu baik sangkaannya kepada Allah, maka Allah akan berbuat yang semakin baik kepada orang tersebut. Zaman ini memang kalau kita lihat cukup banyak godaan buat kita dari kasak kusuk dan bisik-bisik mungkin dari berbagai pengaruh dari berbagai media. Kadang-kadang mereka membuat harapan kita kepada Allah ini menipis atau pupus. Sebagian orang ateis misalnya, atau yang tidak percaya Tuhan, mungkin meragukan dan mengatakan, apa betul ada Tuhan yang bisa menolong kamu? Nah, itu tentu bisa kita jawab dengan mempelajari Burhan Tauhid. Bahwa dalam buku Al-Fakir misalnya Tauhid 14, di situ ditegaskan ketidakmungkinan ketiadaan Tuhan. Jadi Allah tuh mesti adanya, dan dia sempurna dalam keberadaannya, dan dia itu maha baik dalam wujudnya, memancarkan segenap kebaikan bagi seluruh makhluknya. Nah, kemudian berikutnya, kalau seseorang sudah memiliki kepercayaan yang kokoh bahwa ada Tuhan yang maha baik, mungkin orang masih berkata, ya memang Tuhan itu maha baik, tapi
Apa benar engkau itu layak untuk beroleh kebaikan Tuhan? Bukankah tingkah lakumu ini sangat jauh dari baik? Masih banyak akhlak burukmu. Kamu sudah terlalu banyak menyakiti keluargamu, menyakiti pasangan hidupmu, menyakiti anakmu atau kedua orang tuamu. Jadi, mengapa dia harus peduli pada dirimu? Nah, ini adalah bentuk-bentuk krisis, bentuk-bentuk ucapan yang bisa membuat krisis pada harapan pada Allah. Ya, ketika kebanyakan orang dibilang seperti itu bisa shock ya, benar juga ya. Betapa banyak dosaku ini, wah, kayaknya demikian sulit jalan menuju ke surga ini. Dihitung-hitung kita ini mungkin lebih cocok untuk lebih, kalau ditimbang-timbang sendiri, banyaknya amal yang tidak ikhlas, adanya dengki, iri hati, tamak, dan berbagai penyakit hati dalam diri kita. Wah, kayaknya saya ini mungkin lebih cocok untuk jadi ahli neraka ini. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya orang mungkin bertanya, bagaimana kamu bisa tahu bahwa Tuhan itu menyayangimu dan peduli pada dirimu? Bagaimana engkau bisa tahu? Nah, rentetan 3 pertanyaan ini dan mungkin masih banyak lagi, ini sering kita dengar, tidak hanya dari orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan dari para ahli agama itu sendiri ya, yang mengeksklusifkan kasih sayang Tuhan itu hanya untuk orang-orang saleh. Sedangkan orang-orang yang belum saleh atau orang-orang yang telah berbuat berbagai dosa ini, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan menyadari dirinya itu banyak kesalahan dan dosa ini, tidak layak untuk beroleh kasih sayang Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini dijawab oleh Imam Ali bin Musa Ar-Ridho sallallahu wasallam alaih dengan hadis yang tadi kita sampaikan. Asiniturna billah fa inna man hasuna dzannuhu billah kana wahu aimbabonni. Jadi seseorang harus terus-menerus meningkatkan, membaikkan, mengindahkan persangkaannya pada Allah, bahwa betapapun besarnya dosa-dosa yang kita lakukan, ampunan Allah itu jauh lebih besar lagi. Betapapun banyak kelemahan yang kita miliki, maka kasih sayang Allah bahwa itu jauh lebih luas lagi, jauh lebih agung lagi. Dan softnya Allah atau pemaafan dan pengabaian Allah pada seluruh kelemahan kita itu adalah menjadi salah satu hal yang menjadi bagian dari rahmatnya yang tertebar pada makhluk-makhluk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dalam surat Yasin ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qilat hulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan dalam kurung kepadanya, tutup kurung, masuklah ke surga. Dan laki-laki, dan tutup kurung laki-laki itu, dan dalam kurung laki-laki itu, tutup kurung, berkata, aduhai sekiranya kaumku mengetahui. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan apa Tuhanku itu mengampuniku dan menjadikanku termasuk al-mukramin, orang-orang yang dimuliakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ali sayyidina Muhammad. Jadi Quran ini menurut surat Yasin ayat 26-27 ini menurut Dr. Jawad Somali dalam penjelasan buku beliau tentang doa Abu Hamzah Somali, komentar terhadap doa Abu Hamzah Somali, ini Dr. Jawad Somali menjelaskan bahwa ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang pergi pada kaumnya dan kemudian mengajak mereka kepada Tuhan. Kemudian kaumnya ini tidak menerima perkataannya dan bahkan membunuhnya. Jadi kalau kita baca tafsir, misalnya tafsir Nurul Quran, ini kisah seorang yang disebut Habib Yasin. Habib Yasin itu adalah orang yang disebutkan dalam surat Yasin yang menyambut utusan-utusan Nabi Isa Al-Masih Salamullah alaih yang datang ke tempat itu. Nah, ketika Habib Yasin ini syahid, ketika Habib Yasin ini terbunuh, wafat, dan pindah ke dunia lain, Habib Yasin Salatullah Salamullah alaih ini mampu melihat semua hal-hal baik yang ia telah percaya tentang Tuhan. Nah, Quran mengatakan dalam surat Yasin ayat 26-27 ini bahwa pada titik itu, yaitu pada saat Habib Yasin itu pindah ke alam lain itu, ternyata Habib Yasin itu punya keinginan, dan keinginan utamanya itu apa? Bahwa kaumnya itu tahu betapa Tuhan itu sangat mencintai dan sangat mengampuni. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya. Bagaimana Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Betapa indah kalimat ini. Ya, ini sudah dibunuh oleh kaumnya. Masih juga dia itu ingin menyampaikan pada kaumnya, wahai kaumku, Tuhan itu betul-betul demikian indah dan menawan. Demikian mencintai dan menyayangi. Demikian mengampuni. Maha pengampun, yang keluasan ampunannya nggak bisa dibayangkan. Maka kalimatnya indah sekali. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya, dia berkata, aduhai sekiranya kaumku mengetahui. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bagaimana Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ini benar-benar menurut saya adalah kisah yang sangat dahsyat. Bayangkan umatnya ini sudah membunuhnya. Dan dia ini tetap peduli untuk mereka. Dan tetap ingin umatnya yang sudah membunuhnya itu mengetahui. Demikian sayangnya, demikian kasihnya, demikian indahnya Tuhan itu. Mengapa? Karena kalau mereka tahu tentang pengetahuan itu, mereka memiliki zon yang baik dan semakin baik terhadap Tuhan, maka itu akan menolong mereka dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Nah, hal inilah yang menurut Dr. Jawad Somali, setiap nabi dan utusan itu diutus untuk menyampaikan hal ini. Untuk mengingatkan manusia seluruhnya, mengingatkan umat manusia bahwa Tuhan itu betul-betul sangat indah, sangat mengampuni dan sangat mencintai. Jadi dari sini 3 pertanyaan yang tadi kita bahas atau berbagai pertanyaan yang membuat kita itu berkurang prasangka baik kita kepada Allah. Turun harapan kita akan ampunan dan kecintaan Allah pada kita semua. Itu
merupakan suatu hal yang layak kita abaikan dan layak kita tinggalkan. Tidak lain itu adalah bagian dari was-was setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabir subhanallah amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Waghfir lana dzunubana kullaha bihaqi Muhammadin wa alihi tahirin. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Jadi kita akan mencoba bacakan beberapa baris dari doa Abu Hamzah Somali yang terkait dengan riwayat yang kita bacakan dari Imam Ali bin Musa Ridho Salamullah alaih tadi, juga dalam rangka mengambil keberkahan dari milad hari lahir beliau yang penuh berkah. Mudah-mudahan melalui pembacaan riwayat hadis dari Imam Ali Ridho Salamullah alaih di dalam memperingati dengan iktikad dan niat memperingati hari lahir beliau Salamullah alaih yang mulia, dengan dijelaskan oleh beberapa baris dari doa Abu Hamzah Somali yang akan kita baca ini, kita beroleh sebaik-baik taufik dari Allah, kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang mulia Salamullah alaih, dan memiliki persangkaan kepada Allah yang terbaik di dunia maupun di alam barzah dan di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-summa ya sayyidi amali wa sa'a amali fa'atini min afik fi miqdari amali wa la tu'akhidni bi aswa'i amali fa inna karamaka yajillu an mujazatil musnibin wa khilmaka yakburu am mukafatil muqassirin wa ana ya sayyidi aidun bifadlik haribun minka ilaik mutanajjizun ma wa'ata minas safhi amman ahsana bika sonna wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sangat besar, wahai Tuanku, harapanku, dan sungguh jelek kelakuanku. Maka anugerahkan kepadaku maafmu sebesar harapanku, dan jangan kau siksa aku karena kelakuanku yang jelek. Karena kemurahanmu lebih agung daripada engkau harus menyiksa orang-orang yang berdosa. Dan hilmuka, kesabaranmu atau toleransimu atau keasihanmu lebih besar daripada engkau harus membalas orang-orang yang bersalah. Atau orang al-muqassirin di sini disebut orang-orang yang bersalah ya. Dan aku, wahai Tuanku, wa ana ya sayyidi aidun bifadlik, berlindung dengan karunia-Mu. Bukan dengan amal kita, tapi dengan karunia Allah. Kita berlindung dengan karunia Allah. Haribun minka ilaika. Ini sangat menarik ya. Lari darimu kepadamu.
Nah, ini kalau kita baca buku doa dan kebahagiaan Ustadz Jalal ini, jenis doa ini sudah mengandung makna tauhid zat ya. Tidak lagi disebut dari sifat Allah, tapi dari mu kepadamu. Ya, kita lari dari Allah, dari sisi bahwa Allah itu akan memurkai kita karena dosa-dosa kita, atau menuntut kita karena kelemahan atau keburukan amal-amal kita, atau akan mengadili kita karena lidah kita sering tidak terkendali menyakiti orang-orang. Jadi berlari dari ini semua, dari perwujudan manifestasi Allah karena keburukan amal-amal kita sendiri ini, kita lari kemana? Ilaika. Kepada mana? Kemana kita lari? Ya kepada Allah lagi. Tapi kepada manifestasi keindahan Allah yang Maha Halim, Maha Asih, yang Maha memaafkan. Lebih-lebih lagi, Maha mengabaikan seluruh kelemahan kita. Bila ia sudah ingin menutup seluruh kelemahan kita, maka tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Bila Allah sudah menutup catatan amal kita dan tidak memberi izin pada para malaikat untuk membacanya, maka tidak akan ada yang tahu aib kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Berikutnya mutanajjisun ma wa'ata minas sofhi. Aku ini ya Allah mengharapkan apa yang kau janjikan dari as-sofhi, dari pemaafan yang lebih tinggi dari al-af ini ya. Kalau al-af itu memaafkan sampai jejaknya hilang. Kalau as-sofhi ini lebih tinggi lagi. Kalau bahasa gampangnya dari saya, pemahaman saya, pemaafan yang disertai dengan mengabaikan seluruh potensi kelemahan kita. Pemaafan yang disertai dengan mengabaikan seluruh ketidaksempurnaan amal kita. Ya, ini minggu lalu sudah kita bahas tentang as-safh ini. Jadi mengharapkan apa yang kau janjikan dari as-safhi, aman ahsana bika zonna. Dan as-safhi ini bahwa Allah itu akan memaafkan dan sekaligus mengabaikan, membiarkan sedemikian banyak dari kekurangan dan kelemahan kita, mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya tanpa sisa, bahkan cacat-cacat dari seluruh amal kita ini diabaikan Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang baik persangkaannya pada Allah, yang indah persangkaannya pada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ajil farajan li Sayyidina. Bagaimana orang itu seharusnya berprasangka yang indah, yang baik pada Allah? Ini mungkin bisa dilihat di dalam misalnya, dan saya kutip lagi dari doa Abu Hamzah Al-Sumali lagi ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa la in adkhaltanin naro la ukhbiranna ahlan nari bi hubbilak. Dan jika kau campakkan aku ke dalam neraka, niscaya akan kuberitahukan kepada penduduknya bahwa aku mencintaimu. Saya teruskan bahasa terjemahnya langsung. Nanti silahkan dibaca sendiri versi Arabnya di doa Abu Hamzah Sumali. Ilahi wa sayyidi, wahai sembahanku, wahai Tuanku. Jika engkau tidak mengampuni kecuali para kekasihmu dan orang-orang yang menaatimu, maka siapakah orang-orang yang berdoa? Maka kepada siapakah orang-orang yang berdosa akan bernaung? Dan jika engkau tidak memuliakan kecuali orang-orang yang setia kepadamu,
Maka kepada siapakah orang-orang yang telah berbuat kejahatan meminta pertolongan? Wahai sembahanku, Ilahi, jika engkau mencampakkan aku ke dalam neraka, disitulah kesenangan musuhmu. Dan jika engkau memasukkan aku ke dalam surga, disitulah kebahagiaan nabimu. Demi Allah, aku yakin bahwa kebahagiaan nabimu lebih kau sukai daripada kesenangan musuhmu. Ya Allah, aku memohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka antamla'a qalbi hubban laka. Penuhilah hatiku dengan kecintaan kepadamu, wa khasyatan minka, dan rasa takut, rasa khosyah, rasa sadar kepadamu. Wa tasdiqan bi kitabik, dan tasdik atau pembenaran pada kitabmu. Wa imanan bik, dan beriman kepadamu. Wa faraqan mink, ketakutan kepadamu. Wa syauqan ilaik, dan kerinduan kepadamu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Rayuannya doa ini demikian dahsyat dan mengajarkan pada kita, bahkan sekiranya kita masuk neraka pun, maka di sana itu kita tetap tidak boleh putus harapan. Imam Sajjad mengajarkan pada kita bahwa kita harus mengumumkan di para penduduk neraka itu bahwa kita mencintai Tuhan. Dan Imam Sajjad juga salamullah alaih memberikan sebuah petunjuk pada kita. Ya Allah, kalau engkau masukkan aku ke neraka ini, maka itu menggembirakan musuhmu. Kalau engkau masukkan aku ke surga, itu akan menggembirakan nabi ini. Dan aku yakin bahwa kebahagiaan nabimu lebih kau sukai daripada kesenangan musuhmu. Ini menurut saya luar biasa ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ala Muhammad. Warzuqna fid dunya syaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Dalam munajat Sya'baniyah juga ada sebuah frasa yang sangat menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Muhammad wa ali Muhammad. Ilahi in akhostani bijurmi akhostuka bi'afrik. Wahai Tuhanku, sembahanku, jika engkau menuntutku karena kezalimanku, maka aku akan menuntutmu dengan maafmu. Wa in akhostani bizunubi akhostuka bimahfiratik. Jika engkau menuntutku dengan dosa-dosaku, maka aku akan menuntutmu dengan ampunanmu. Wa in adkhaltanin naro a'lamtu ahlaha anni uhibbuk. Dan jika engkau memasukkanku ke dalam neraka, aku akan beritahukan kepada para penghuninya bahwa aku mencintaimu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Jadi di antara karakteristik penting dari orang beriman yang betul-betul mengimani Allah dengan segenap nama-nama dan sifat-sifatnya, yang mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, pula keluarga Nabi Shallallahu Wasallam sebagai pancaran rahmat dari Nabi, tidak lain adalah zon yang indah, zon yang terbaik kepada Allah Ta'ala, sampai taraf yang tadi disebutkan dalam petikan doa Abu Hamzah Sumali maupun petikan munajat Sya'baniyah. Sekiranya pun orang itu dimasukkan ke dalam neraka, maka ia akan mengumumkan kepada ahli neraka bahwa ia mencintai Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Barangkali ini
termasuk apa yang dinyatakan dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Muhammad Ar-Raisahri dalam Mizanul Hikmah dari Al-Imam Baqir salamullah alaih. Al-mu'minu aslabu minal jabal. Al-jabalu yustaqallu min. Wal mu'minu la yustaqallu min dinihi syai'. Orang mukmin lebih kukuh daripada gunung. Gunung terkadang dapat bergeser dari tempatnya. Sedangkan orang mukmin tidak dapat bergeser dari agamanya sedikit pun. Agama salah satu din dari seorang mukmin yang sempurna, keimanannya yang baik, keimanannya adalah menyempurnakan husnuzon pada Allah, persangkaan yang indah pada Allah. Sampai-sampai kalaupun ia dimasukkan dalam neraka, maka ia tetap akan mengatakan dan mengumumkan pada para ahli neraka bahwa ia itu mencintai Allah. Kemudian juga dari Mizanul Hikmah, tetap dari bab Al-Mu'min, dari Al-Imam As-Shadiq salamullah alaih, Ayatullah Muhammad Raisahri mengutip Al-Imam As-Shadiq salamullah alaih, diriwayatkan bersabda, Innal mu'mina asyaddu min zuburil hadid. Sesungguhnya orang mukmin lebih keras dari potongan besi. Inna zuburul hadid idza dakhalan nar taghayyar. Sesungguhnya potongan-potongan besi jika masuk ke dalam api maka ia berubah. Wa innal mu'mina law qutila tsumma nusyira tsumma qutila lam yataghayyar qalbuh. Sedangkan orang mukmin sekiranya dia dibunuh, kemudian dibangkitkan kembali, kemudian dia dibunuh lagi, niscaya hatinya tidak berubah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan pada kita semua dengan keberkahan milad Imam Ali Ar-Ridho salatullah wassalamualaihi alaih, hati yang tidak pernah berubah dalam berprasangka baik kepada Allah, bahkan meningkat terus intensitas prasangka baik kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah menunjukkan taufik pada kita semua bagaimana untuk memelihara hati kita dan mencapai sebuah keadaan persangkaan baik pada Allah, senantiasa bersabar, senantiasa meningkatkan rasa syukur kita atas semua hal yang terjadi, dan melaluinya kelak Allah penuhi hati kita dengan cinta kepadanya, dan melaluinya ia gabungkan kita kelak dengan para kekasihnya bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur, Allahumma ahni kula fakir, Allahumma ashfi' kula ja'i, Allahumma aksu kula uryan, Allahumma kwibaina kula madin, Allahumma farid sang kulli makrub, Allahumma rudda kula gharib, Allahumma fukka kula asir, Allahumma aslah kula fasid min umuril muslimin, Allahumma ashfi kula marid, Allahumma sudda fakrana bihinak, Allahumma ghair su'a khalina bi husni halik, Allahumma kwibaina wahnina minal fakar, innaka ala kulli syai'in qadir. Malah kita kirimkan seluruh pahala dari majelis malam Jumat yang mulia ini pada Nabi besar sallallahu alaihi wa alihi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan keluarganya yang suci salatullah wassalamu alaihim, dan dzurriyyatnya, dan kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan seluruh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan ulama al-mukhlisin al-muhibin bi Muhammadin wa alihi akhirin. Terkhusus Allah yarhamhuma Ustaz Jalal, Bu Iskartini, Tafeli, Syed Husin Al-Habsyi, Syed Eba Sekep, Syed Rusyalai terus, dan semua yang kita baca kitab-kitabnya, Dr. Jawad Somali, Ayatullah Allah Yarham, Muhammad Raisahri, Alama Muhammad Husain Tabatabai, Imam Al-Ghazali, Ayatullah Syed Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, dan semua yang kita baca kitab-kitabnya, kita pelajari,
Pula pada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, juga handai tolan kita, terkhusus insya Allah 2 hari lagi kami akan mengadakan 40 harian wafatnya ibu kami, Setianingsih binti Rustamaji, sekaligus dengan pemindahan makam ayahanda kami, Suyoso bin Supatri Surotijoyo ke sebelah makam ibunda. Mohon doa dari seluruh jamaah agar Allah luaskan kubur dari mereka berdua. Pula mudah-mudahan seluruh pahala majelis ini bagi kaum mukminin dan muslimin semuanya yang memiliki hajat dikabulkan hajatnya, mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah, yang dalam keadaan bencana dan peperangan mudah-mudahan segera diluaskan Allah dan dikaruniai kemenangan dan perdamaian, dan semua keburukan diangkat dari kaum muslimin, kaum muslimat, dan umat manusia. Al-Fatihah. Tasbikuha salawat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.